Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dikenal sebagai ahli hadis asal Indonesia, profesor yang juga menjabat anggota Majelis Ulama Indonesia di bidang ahli fikih, Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub. Kecintaan Kiai Haji Ali Mustafa Yakub terhadap ilmu hadis didasari atas kecintaannya terhadap sosok Nabi besar Muhammad SAW. Dengan mempelajari hadis, beliau secara langsung mempelajari perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW, sehingga seakan-akan beliau melihat langsung sosok sang Nabi di depan matanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, apa kabar, Pak? Aduh, senang sama Bapak di sini. Ya. Ini lagi baca-baca Al-Quran. Ya. Atau ada yang dipelajari mungkin, Pak? Bukan. Masih ada yang dipelajari lagi. Saya setiap masuk masjid di mana saja ada kebiasaan itu mengoreksi cetakan itu. Kadang-kadang ada yang salah soalnya itu. Ya. Astagfirullah, Kalau masih ada yang salah ya, Pak ya? salah cetak itu. Ya, saya kan termasuk anggota Lajnah Pentasih Al-Quran Kementerian Agama itu ya. Jadi kalau nanti ada yang salah, saya sampaikan kepada pengurus masjid, ini salah cetak misalnya itu. Ini benar, biasanya ini di dalam surah Yusuf ya, ayat 51 itu. Ini sering kata-kata ala tarona anni ufil kaila itu nggak pakai ya gitu ya. Banyak yang tidak pakai ya gitu ya. Iya, iya. Nah ini ya salah sebenarnya itu kan. Iya, iya. Nah makanya itu ini benar ini benar. Jadi bahasa Quran aja masih harus perlu dikoreksi. Ya, karena seperti buatan itu. manusia juga karena ya, dibuat tulisannya manusia. Kan, yang buat tulisan kan manusia itu kan. Iya, iya. Memang ucapannya sama, tapi tulisannya berbeda. Iya, Ada yang ufil kaila itu ada ya yang benar, ada yang ufil kaila tanpa ya, tanpa ya itu yang salah gitu ya. Gitu. Ya. Pak Ali, Ya. kalau soal bahasa Arab mungkin Bapak sampai bisa melihat tulisan Quran ada yang salah. Itu saya nggak ragukan. Tapi saya yakin, karena saya pernah dengar juga katanya Pak Ali itu bisa memberikan tausiah, memberikan ceramah dalam berbagai bahasa, Pak. Berapa bahasa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Ya, untuk sampai pada ceramah ya, atau khutbah gitu ya, itu insya Allah dalam 4 bahasa ya. 4 bahasa apa aja, Pak? Ya. Arab sudah pasti, Pak ya? Ya, pertama bahasa Indonesia tentunya. Oh, bahasa Indonesia Ya. dulu. Ya, yang kedua bahasa Arab, itu rankingnya yang kedua bahasa Arab. Ketiga bahasa Inggris, nanti 4 ya tadi ya. Ya. Ranking keempat itu bahasa Jawa itu. Nah ini kenapa saya pelajari seperti itu semuanya? Ya secara umum ada begini, ada hadis Nabi di mana Rasulullah itu menyuruh sahabat namanya Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Ibrani. Oh. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang Yahudi itu. Maka dipelajari oleh sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu itu selama 17 hari. Nah, jadi mempelajari bahasa asing itu kalau lihat dari hadis seperti ini itu termasuk sunnah Nabi. Pak Ali, Ya. yang saya tahu juga kiprah Pak Ali itu kan bukan cuma sekedar mampu berbahasa banyak gitu ya. Ya. Tapi Pak Ali juga melakukan dakwah ke luar negeri. Pak Ya. Ali duduk sebagai salah seorang yang cukup signifikan dalam mengeluarkan fatwa-fatwa bidang ekonomi, bidang halal food gitu ya, bidang obat-obatan dan lain-lain. Ya. Itu sangat membantu, Pak ya, dalam berkomunikasi tentang fatwa-fatwa yang dibuatnya di Indonesia, Ya, tapi kemudian betul, dipakai Ya. di mana-mana kan gitu kan ya? Bahkan secara itu pertanyaan-pertanyaan kepada saya bertanya itu pakai email itu Ya. bacanya berbahasa Inggris. Macam-macam. Berbahasa Inggris. Ya. Ya ini baru datang dari Amerika. Jadi ada fatwa-fatwa yang ya nanti saya jawab pakai email dengan bahasa Inggris juga seperti itu. Nah,
Itu yang ya di samping lagi ada 2 lembaga di Amerika yang sejak tahun 2010 saya menjadi Syariah Advisor gitu kan. Advisor Syariah, Syariah Advisor. Itu di Halal Transaction of Omaha gitu kan. Di Omaha sejak tahun 2010 bulan Agustus saya menjadi Syariah Advisor, penasihat syariah gitu ya. Kemudian di New York sebuah lembaga pendidikan semacam pesantren gitu, saya diminta untuk menjadi advisor juga gitu kan. Namanya Darul Ulum New York gitu kan. Darul Ulum New York. Ya, Darul Ulum New York gitu. Tahun inilah, tahun bulan Juni gitu kan. Ya, ya. Saya datang ke sana, dia diundang. Saya juga ngasih ya ceramah-ceramah dan melihat semuanya. Kemudian mereka minta saya menjadi penasehatnya gitu. Ya untuk hal ini saya tidak pernah menolak, asal ada manfaatnya aja, insya Allah lah seperti itu. Ya. Bapak jadi menjadi orang yang bermanfaat secara Mudah-mudahan internasional. seperti itu ya. Ikutilah Ikutilah mereka. orang yang tidak memungut imbalan. Ketika dakwah itu. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.